adik-adik kami kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tekanan osmotik ya. Nah, apa itu tekanan osmotik? Coba kita lihat. Di sini ada dua tabung. Tabung pertama ini berisi air gula ya. Kemudian tabung yang kedua ini berisi air. Nah, kedua tabung ini dibatasi oleh selaput yang bersifat semipermeabel di bagian dasarnya. Kalau ada dua cairan, beda konsentrasi, beda kepekatan, dibatasi oleh selaput yang bersifat semipermeabel, maka akan terjadilah peristiwa osmosis. Artinya akan berjalan air ya dari larutan yang lebih encer menuju ke larutan yang lebih pekat. Itulah pengertian dari osmosis. Nah, lalu tekanan osmotik itu apa? Tekanan osmotik itu adalah tekanan yang harus dikerjakan pada larutan untuk menghentikan peristiwa osmosis tadi. Nah, kalau ada dua larutan, kita misalkan larutan A dan larutan B, ya, maka bisa terjadi tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, tekanan osmotik larutan A lebih besar dari tekanan osmotik larutan B, maka disebut A itu hipertonis terhadap B. Kemungkinan yang kedua, kalau tekanan osmotik A sama dengan tekanan osmotik B, maka dikatakan A itu isotonis terhadap B. Dan kemungkinan ketiga, kalau tekanan osmotik A lebih rendah dari tekanan osmotik B, maka dikatakan A itu hipotonis terhadap B. Nah, untuk menentukan tekanan osmotik suatu larutan, kita gunakan rumus P sama dengan molar larutan dikali tetapan umum gas kali suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Baik, supaya lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Dalam 500 ml larutan, terlarut 3,6 gram glukosa. Yang jadi pertanyaan, berapa tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius? Kita lihat apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui volume larutan 500 ml. Yang kedua yaitu massa zat terlarutnya sebanyak 3,6 gram. Kemudian yang diketahui lagi yaitu suhunya 27 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin tambah 273 berarti 300 Kelvin. Yang ditanya adalah tekanan osmotik P. Nah, baik, kita masukkan langsung ke rumus. Ya, P sama dengan apa? M kali R kali T. M ini adalah molar, kita sama-sama udah tahu molar, yaitu gram per mr kali 1000 dibagi dengan volume larutan ya. Lalu kita kali dengan R dan T. Baik, kita masukkan angkanya. Nah, massa terlarutnya 3,6 gram, kita masukkan 3,6 gram. Kita bagi dengan mr-nya ini 180 ya. Kita kali dengan 1000 dibagi dengan volume larutannya 500. Kita kali dengan R 0,082 dan suhu mutlak 300. Nah, 3,6 kali 1000, 3600 dibagi 180 itu pas 20. 20 kali 300 itu 6000 dibagi 500 itu 12. Ya, nah kita coret sini, coret sini, coret sini, jadilah 12. 12 kali 0,082, maka dapatlah kita tekanan osmotiknya sama dengan 0,984 atm. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke soal yang kedua yang lebih seru lagi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Baik, kita lihat soal yang kedua, ini lebih menantang. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 32,5 gram hemoglobin ke dalam air sampai volumenya 1 liter. Larutan ini mempunyai tekanan osmotik 100 kali lebih rendah dari tekanan osmotik 1 liter larutan lain yang mengandung 3,1 gram etilen glikol pada suhu yang sama. Pertanyaannya, berapa mr hemoglobin? Nah, di sini kata kuncinya, larutan hemoglobin mempunyai tekanan osmotik 100 kali lebih rendah daripada larutan etilen glikol. Berarti bisa kita katakan P hemoglobin sama dengan ya 1/100 karena 100 kali lebih rendah. 1/100 daripada P etilen glikol. Ya, tinggal kita pecahkan P. P dipecahkan masing-masing jadi mRT. Sama dengan 1/100 dari mRT juga untuk etilen glikol. Nah, karena keduanya berada pada suhu yang sama, ya berarti T-nya pasti bisa dicoret, R-nya juga sudah pasti kita bisa coret karena
tetapan ya. Oke, masukkan molar. Berarti molar hemoglobin adalah gramnya 32,5. Kita bagi nanti dengan MR-nya ya, bagi MR kali 1000 per volume. Nah, sama dengan 1/100 kali. Nah, molar si etilen glikol tentu sama gram per MR juga kali 1000 per volume. Oke, sekarang kita tinggal masukkan angka. Tapi sebelum dimasukkan angka, ada lagi yang bisa kita coret. Yang mana? Volumenya sama-sama 1 liter. Ini kita habiskan nih. Habis. Ya, karena volume sama-sama 1 liter. Berarti volumenya juga habis. Nah, masuk gramnya 32,5. Dibagi MR kita mau cari. Sama dengan 1/100 ya. 1/100 dikali gram. Gram di sini etilen glikol 3,1 dibagi MR-nya 62. Nah, 3,1 dibagi 62 itu adalah 1/20. Ya, 1/20. Berarti MR-nya adalah 20 ya. Berarti MR-nya sama dengan 20 kali 100 kali 32,5. Nah, ini dapat kita adalah 65.000. Nah, ini adik-adik video kita tentang tekanan osmotik. Ya, di video berikutnya kita akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, sekali lagi jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.